Alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Wa ma ja'alna lan ora gawe sapa ingsun. Libasarin kedue manusa sapa wae. Terus atangke yufi fisamin. Libasarin kedue manusa sapa wae. Mingkos lika sangking sedurunge sira Muhammad. Ingsun ora gawe al-khulda ing keabadian. Maknane ayil bakoa tegese tetep di dunia ing dalam dunia. Afa imita ana ta nalikane wis mati sira Muhammad. Fahum ana ta ta iku farqu al-khaliduna ingkang bakal langgeng kafir iya ing dalam dunia. Afa imita ana ta nalikane mati sira fahum nata utahe kufar iku al-khaliduna kang langgeng kafir iya ing dalam dunia. La tegese hum ya layak nuju nabi dunia padha mati ini mereka juga gak abadi. Fal jumlah tu mongkote jumlah al-akhirat ingkang akhir mahalul istifham iku panggonan istifham alingkali kang bangsa ingkari. Kulo nafsin de saben-saben awak-awakan sing duwe nyawa iku ikotul maut iku bakal ngicipi kematian di dunia ing dalam dunia. Wa nablulan usi ingsun kum ing sira kabeh nak tabiru digete usi ingsun kum ing sira kabeh besar kelan kaelean. Wal khairi lan kaapian. Kafakren kok dene kefakiran wal hinan lan sugih. Hinan ku masker kena, tiange honion iki. Kafakren kok dene fakir wal hinan lan sugih wasak mentan loro wasihat lan sehat. Tak gawe fitnatan ingkang dadi fitnah. Hale dadi fitnah maqulun lah. Manane fitnah ujian ninang jero supaya ningali ingsun atas biru lan atas sabar sira kabeh. Watas kuruna lan syukur sira kabeh aula ta ora. Wa ilana maring kita turjaunatin balana sira kabeh panujaji kumoko males kita kumeng sira kabeh. Wa idaro ala nalikane ningali ka ing sira sapa alladzina kafaru wong sing kafir. Mereka nak ndelok kowe Muhammad iyat tafizuna kadillah wa ora bakal ngalap sapa kufar. Ika ing sira Muhammad ila rujuan kecuali dadi bahan pelecehan bahan nyanyian. Majuan tegese kang denyek sapa bihi wong, rupane bihi sapa bihi nabi. Ya kulo napa ngucap Allah sapa kufar ahadallah. Ahadana ta iki ku Allah di wong ya suruh kang nyebut sapa lagi alihat ing pangeran-pangeran sira kabeh. Ya ibu ha tegese ingkang maidu sapa lagi ha ing alihat. Wa halu te kufar di zikir rahman lan nyebut Allah sing rahman lagu maring ikilah kufar di zikir rahman. Hum utawi alladzina takitunu kafiruna kung ingkari kabeh di iklan Allah sing Rahman. Itqalu krana ngucap sapa kufar mana arifu ora ngerti ingsun ku ing Allah sing Rahman, ku ing Rahman. Wa nazalan tumurun fisik jalihim ing dalam oleh ngetutoni kufar al adaba ing terjadine adab apa sing turun dawuh khuliqal insanu min ajal. Khuliqat sing gawe sapa insanu manungsa digawe min ajalin saking sifat ketujuh tergesa-gesa. Ai annahu tegese sak temene manusa likat roti asli krana banget kesusune manusa fi akwali lan boro-boro tinggal manusa. Iku ka annahu kaya jenenge manusa kulika den gawe sapa manusa minggu minal ajal. Saurikum bakal merono ingsun kang sira kabeh ayat ing propra ingsun mawa isi iki boro-boro janji ingsun bilajar dilan siksa. To ancaman ingsun bilajar dilan siksa. Pala tasajiluna mongko aja kesusu sira kabeh. Fihi fil waqti to fihi fil adab. Para gumong-gumong sapa Allah gumeng kufar qatla al-qatla ing pembunuhan atau pembantian di Badrin ana perang Badar. Wa yakununa padha ngucap sapa kufar mata iku kapan hadal ajude ikhlas janji kiamat iklan kiamat. Ing kun lamun sira kabeh ana iku siji naku bener kabeh iki filwati. Qala ta'ala law ya'lamu lamun ngerti sapa Allah di wong akeh kafir nang padha kafir sapa ladina. Wong kafir diparing ngerti la yakufuna sina la yakufuna nalikane ora iso nolak sapa kufar ya fauna dikete ora iso nolak sapa kufar an wujuhihim awujuhihim saking rai-raine kufar anaro ing geni wala anggurim lan ora saking geger-gegere kufar wala gumlan ora ana di kufar ing soruna den dulung sapa kufar yumna una dikete cegah sapa kufar minha saking sil kiamat ing dalam dina kiamat wa jawabul ijabel lawiku maka ludale ora padha ngucap sapa kufar dari kae mung pengucapan. Bal tak dihim balik. Teko apa nak utawa kiamat him ing kufar ayil kiamat iki kiamat. Basatan kelan mendadak.
Fatab hatuhu mongko ngagetno apa kiamat gumin kufar. Tuhayyiru. Tegese ngagetno apa kiamat gumin kufar para satiuna mongko ora. Padha kuwasa sapa kufar roda ing nolak kiamat walakum lan ora ana te kufar yung duruna den tempono sapa kufar. Yung haluna tegese den tempono sapa kufar li taubatin krono tobat. Aw ma'diratin utawa gawe alasan. Aw ma'diratin utawa gawe alasan. Niki kalau terang lagi, dua macamnya liba syarim ningkop di kalpur. Apa imit tanpa umul itu. Tetapnya tadi. Sampai jangan bayangkan bahwa zaman dulu itu orang kayak sekarang lebih rasional. Jadi nak sama ini tiang dalam hal tauhid, niku relatif lebih paham. Iyan wong nyembah watu, nyembah berhala dianggap pengira. Di rumah jadi watu berhala dianggap nopo pengira. Karena waktu itu terlanjur distatuskan Tuhan. Kalau balik ini malah karena waktu itu terlanjur distatuskan Tuhan. Sehingga Muhammad yang dianggap manusia ketika mengkritik Tuhan. Itu dianggap Muhammad yang salah. Wong terima menduga kok ngkritik pengeran. Asal usulnya salah jeneng ngono ae, asal usulnya salah nopo. Wong menduga kok ngkritik pengeran. Umpama wong kafir nganggep watu kok gak pangeran tapi watu benda mati. Tentu mereka tidak nyalahno Muhammad mergo menduga duwe akal, kritik watu sing gak duwe akal. Iki pentingnya bahasa. Jadi bahasa sekali salah itu salah selawat. Ane wonten ulama sing fanatik bahasa, semua kesalahan itu dimulai dari bahasa. Kaya ana majikan buruh. Hingga anak majikan cangkem elek, buruh kudu nampa. Pelaturan pertama majikan mesti benar. Pelaturan kedua, jika majikan salah, kembali ke pelaturan pertama. Majikan nak cangkem elek, buruh kudu nampa. Kiai nak cangkem elek, santri kudu nampa. Tapi nak wali aneh, kiai ini tersinggung. Padahal mestinya tidak bisa gitu. Nah, kiai ini itu tersinggung, santri ini ya itu. Karena sama-sama kata-kata elek menyinggung. Nah, majikan itu tersinggung, bulu ya itu. Tapi gara-gara anak Islam majikan berburuk, kita berhak tersinggung, kita kalau tidak berhak, itu manusia. Paham ya? Gale orang mau-mau atau ada orang lanang atau orang keluarga, jadi berhak tersinggung. Nanti itu, itu bohong semua. Ini penting, jadi kalau mau masalah kata-kata, sebab itu Allah Dawuh, pertama yang menyesatkan orang kafir itu adalah bahasa. Ya nopo. Bahasa itu pengaruhnya besar sekali karena bisa mendikte manusia itu tadi. Watu lata uzamanat, orang kafir kadung darani pengira. Berarti pengira versus manusia. Sehingga disalahkan Nabi Muhammad disebut ahadzal ladzi yadhkuru alihata. Wa hum bi dzikrir rahmanihum. Wong Muhammad itu mau manusia kok wani pengira. Mergo watu dianggap umpama dari awal tata bahasanya benar. Muhammad menurut dia akal, musuh waktu segera duwe, tentu tidak ada masalah. Termasuk yang membebani psikologi kita beragama. Ini itu adalah bahasa. Sekali bahasa itu sampai salah, ini mungkin salah selawat. Terutama yang tasawuf. Misalnya di tasawuf itu pantangan wong muni kun muridan, meskipun murodan walatakun. Jika Anda merasa diatur Tuhan, maka kamu tidak akan kecewa dengan alam raya ini. Tapi kalau kamu sebagai pengatur, kamu akan gampang kecewa. Saya merasa jadi kiai, pongko orang organik kiai, pasar kafe, sambil orang organik kiai. Karena kamu merasa ngatur. Kalau kamu merasa diatur, alhamdulillah sebagai kegiatan atau masyarakat, sebagai kegiatan PNS jadikan, nanti semua PNS. Mulangi gue senang, tidak untuk gak. Gue mimpin masyarakat gue gaya, dianggap kiai, dianggap pemimpin, untuk ganjaran luar. Karena kamu merasa murodan, didesain, digendaki begitu. Dan kamu tidak gampang kecewa, karena merasa semua ini didesain Tuhan. Sekali kamu merasa murid dan yang mengatur, kamu mudah kecewa. Ini masyhur, kuncinya jadi om Torikot, tunggal kun murodan, walatakun. Sekilah orang yang merasa diatur Tuhan, jangan merasa yang mengatur. Nah, ini baru kayak ini.
Terus ketiga, kalau balik malih teng bahasa. Kanjeng Nabi niku dikan milih antara ya Muhammad, ini kata malaikat. Malaikat ini nggak pernah turun di bumi, baru turun sekali dan nakoi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kamu disuruh milih Tuhan. Antara jadi Rasul plus saja, Rasul plus saja. Dengan hanya seorang hamba yang jadi Nabi. Baina antakuna malika rasulah, wa baina antakuna abdan nabi. Ini rumah Allah tenang, takut dengan gambar takorum atau ketemu Allah. Terus tak Nabi mendel. Fastasaro Jibril, pana doro ila Jibril, ka'annahu yastasiru. Terus Nabi melihat Jibril seakan-akan minta pendapat. Kata Jibril, tawadhu ya Muhammad, kamu harus tawadhu. Jadi Nabi bilang, bal aku nu abdan nabi ya. Jadi aku tetap kawula tapi jadi bahkan Nabi tidak memberikan abdan Rasulullah, namun abdan nabi. Hikmahnya apa begini? Andai kan Nabi sukses mimpin orang Mekah dan Medina karena beliau jadi raja, tentu orang akan bilang karena militernya baik, tata negaranya baik, keuangan negara. Tapi kalau Nabi tidak ada kok sukses, Nabi sering radi duwe nganti kelaparan, potongnya diganjil waktu. Paham ya? Kadang sahabat yang khusus medhi. Mungkin semua mau tak enak. Nanti dari guru-guru kan ada di kiai paling mantap lalu sih. Sing tukang itikaf medhi. Sing ora tau itikaf lho umum. Nah, itu wong soleh medhi, wong pasang. Pengajian sama niku. Sing kita itu rapat iso ngaji. Sing iso ngaji diatur akan. Karena sing kita itu ngamuk. Iya, bisa pengajian kok. Dari segi ayu wong alim dari ape-ape wae repot ra karuan. Ning kamar maca selawat ayo ganjaran. Nopo podium. Ning ape-ape wae kok repot. Padahal yuri itu kok dikumul. Memang kan daerah pulau, daerah pekan biasa. Karena kan pengajian boten selawatan wonten omah. Ning ape-ape kok repot. Karuan nganggo MC to tambutan itu kan. Sambil mau itu selawatan yang ngomong kan. Akhirnya yang panitia pengajian geremeng perkara dia yang tidak apel. Ini geremeng apa-apa oleh kotes. Balik kan paham bahwa yang ngomong kan mikir balik kok agak mikir. Nah di masyarakat ada begitu. Paham ya terus jadi kalau cerita. Umpama Nabi itu jadi rojo jadi presiden. Tentu orang akan merumuskan bahwa Islam ini jalan karena tata negara yang, tapi Nabi itu tidak raja. Tata negaranya juga nggak baik, memang beliau tidak raja. Hanya orang-orang yang senang jadi presidennya, sehingga Nabi itu panglima yang baik, presidennya baik, nggak ada. Di Quran hadis Nabi berstatus presiden atau panglima, sehingga abdan. Ini saya contohkan beberapa contoh. Betapa Nabi itu menyelesaikan masalah pakai logika. Ini yang termasuk bagi pulau di Sanu Haji. Terus pulau minjang bagi haji atau salaman. Dia tuh niat ilegal. Orang mau haji cuma niat ilegal. Mau nak bodoh wajib ngaji. Ada tak kena ngaji. Jadi haji itu. Orang tahu orang haji dia mau haji di Irak. Terus ini. Soalnya biasa mawar niat Allah haji. Anak-anak. Jadi orang haji itu orang bodoh. Boleh ilmu mlebu juar. Orang tahu orang hadis yang dikaji mlebu kok. Ya paling bener sunat lah. Tapi sunat ada di Irak belum. Jadi rasi tersunat kan. Biasa mau niat ngaji itu mesti benerin ya nopo. Karena hadis tentang ngaji lebih meyakinkan dibanding hadis tentang pilih. Menurut fatwa ini ralen bantah. Ini kalau dicontoh beberapa contoh, saya punya 3 contoh. Kalau mulai tanggal 18 Ramadan, itu sinau kitab Hayatus Shohat. Kitab itu pernah saya beli 2009 40 umroh. Terus kalau sinau sering, tapi kalau sinau urutnya mulai tanggal 18 Ramadan kemarin sampai 2 hari yang lalu khatam. Padahal 3 jilid. 1 jilidnya itu 400 jalan. Niat kalau tak itikaf nonton Ka'bah, tapi kalau mau disudul ya buat tinggal kitab, nanti itikaf harus ada pakai kitab. Karena saya masih ingat, tidak satu guru pun saya lalui, memang saya masih ingat. Itu contoh kecil gini, ini yang nyata.
Ada seorang Arab pemuda, dia itu maniak seks. Dia karena orang Arab itu kan hiper. Ya Rasulullah, saya ini mau Islam, tapi sarannya diberi hajinya. Kata pulau oleh kumpul. Dari sahabat-sahabat, cangkem orang mungkin Islam kok boleh nerokok. Ketika ada gaduh, Nabi tanya, ada apa di luar? Ini kalau pemuda, orang yang sah, kok nggak ke Islam, kok ada oleh nerokok? Kata Nabi, nggak apa-apa, suruh sini ya. Suruh sini. Selamat Nabi. Apa betul kamu begini-begini? Ya Rasulullah. Kalau itu konsep tauhid setuju, konsep sholat setuju. Tapi nanti aku dilarang aku dan setuju. Jadi mirip yang barat. Nabi yang ngendikan santai aja. Nanti hanya tanya. Atau hiburu li ummi. Mbok dijemeni wong iki. Ora apa ini kan ya, bilangan dijemeni mbok kula. Atau hiburu li binti. Kalau masih apa kan? Misalnya anak ambi, jadi jumenane wong. Wong rasakno, oh apa ini kan? Tidak ada dolanan anak. Atau hiburu li ukhti. Iya lah, dulur jadi jumen. Kacau. Sampai atau hiburu li kholati. Iya lah, budhe menjadi jumenane wong. Disebut Nabi sekian contoh, mulai ibu, anak, saudara, sesuai kelas kedekatan. Sesuai dia sumpah. Bahwa saya pertama masuk sini itu menganggap zina itu kebutuhan. Tapi sekarang saya ada pernah melihat sesuatu yang menjijikkan saya apa? Wah, dia terus di logika. Kesadarannya dia dibangkitkan Rasulullah. Betapa andekan dia jadi korban itu menyakitkan. Dia andekan dia jadi korban apa menyakitkan. Itu Nabi. Andai kan Nabi memimpin dengan cara negara, dikawal militer, dikawal intelijen supaya orang tidak bisa mati. Tapi Nabi tidak, abdan Nabi. Bahwa kebenaran ini dikawal oleh pemikiran, oleh kesadaran. Jadi orang dari zina itu karena dia sadar, andai kan itu ibu saya, andai kan itu putri saya, andai kan itu istri saya. Maling ora maling, jajal maling-malingnya dia untuk waktu itu ngomong, padahal dunia ini dewe. Hasil apa? Tolongan, tapi nanti colong juga teri. Artinya sesama maling kan toleransi. Tapi ya kan juga orang kalau dimalingi ya, wong biasa bodohnya, bodoh itu wah kayak ada orang kerjaan wong masih bodoh. Padahal ini tukang. Maling nyai itu pasti tenanan. Kalau nyai tenanan, wong jauh terus ngurung-ngurung kayak mana betul. Nah misalnya kita jadi korban, bukan di pidato kita jadi korban orang ngajar wong ngomong korban terus. Ane itu cirinya rata-rata dia rata nang bisa. Kalau nggak enak mau jadi korban ya repot. Paham ya? Terus ini itu contoh-contoh di hayat sahabat. Jadi tidak selalu Nabi itu ngancam neraka. Kadang Nabi biasa pakai logika. Atau hiburu li ummi, atau hiburu li binti, atau hiburu li ukhti. Kalau siapa urusannya? Atau hiburu li ammatik, atau hiburu li kholatik. Pertama seperti itu ibu, putri, saudara kan. Saudara dari ayah, dari bude. Kalau orang Arab bilang saudara ayah itu ammah. Ya. Kalau saudara dari ibu, apa? Khola. Kalau lanang ya, am sama apa? Khol. Orang Arab. Terus semua kan bodoh ya, paman bule itu gak jelas bukan bapak, apa-apa. Itu Nabi. Ketika disadarkan itu, dia tahu betapa buruknya dia. Paham ya? Itu cukup. Tidak pakai tata negara, misalnya orang ada polisi syariat enggak, supaya ngawasi ketertiban sosial enggak, disadarkan. Terus maling, ini contoh-contoh Nabi dialek dengan sahabat. Nabi kadang ngendikannya kan yang memancing reaksi, dan reaksi itu sebagian juga benar karena ajaran Nabi. Misalnya Nabi ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama nopo. Kata sahabat, ya Rasulullah, hadza al-qatil, fama balul maqtul. Kalau pembunuh masuk neraka, saya masih bisa terima. Masa yang dibunuh juga masuk? Biasanya kalau yang terbunuh itu kan korban kecenderungannya kan dibela ya masuk surga. Tapi kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahib. Ya wong duel, wong perang itu kan aslinya bodoh-bodoh kepin mata ini nanti kayak dia elek sampai terbunuh. Tapi mentalnya dia juga pembunuh. Jadi kalau sesama muslim saling bunuh itu sama-sama masuk neraka. Kata sahabat, masa yang dibunuh masuk neraka juga ya Rasulullah. Ya iya, ini aslinya kepen mata ini cuma nasib elek, posisinya terbunuh. Itu Nabi. Nah, kecerdasan Nabi ini kemudian yang diwarisi para ulama-ulama.
Ulama lah yang banyak punya alternatif A sampai B sampai C dalam isi. Jadi uang pantangan isi kan. Islam ramaju masyarakat pemimpin tinggal ke zaman Nabi. Lu Nabi kuwe santai, anak pemimpin tunggal malah neglok goblok. Apa iya orang pemimpin tunggal karena nggak akan ada Nabi lah. Ini contoh kecerdasan ulama. Kalau termasuk kitab ini yang kalau kecerdasan. Wali yang termasuk masyhur jadi Ibrahim bin Adham. Ini Ibrahim bin Adham. Dia tuh punya murid kaya raya, namanya Sakib Al-Balkhi. Untuk semua itu Al-Balkhi, Sakib Al-Balkhi. Karena dia kaya sekali itu dari perdagangan internasional, sering keluar ke Syam, ke Irak. Walhasil di perjalanan dia itu menemukan ono manuk, sayapnya patah, cek. Pokoknya gak bisa boleh semangat. Sayapnya patah, pincang, pokoknya gak boleh semangat. Ternyata burung-burung yang lain itu membawa makan. Nyukupi manuk yang pincang, yang pun patah sayapnya. Terus si Sakib karena didian gurunya tahu dia nyimpulkan. Wah, kalau gitu rezeki ditanggung Tuhan. Nyatanya sing reso ikhtiar ya tetap bisa. Nah, dicukupi temannya. Padahal ya manuk orang menusuk. Barang kode Ibrahim bin Adham diguyu-guyutinya. Tak goblok. Orang mikir keliru. Lah niru kok sing dipakani. Niru sing makani ya tenan. Kenapa kamu kepengen niru sing disantuni? Niru sing nyantuni tak kena. Niru manuk sing golek mangan ngamal tak kena. Ini juga orang mikir menurut balik alias dulu ya, alias itu tetap mergawe juga wae makani santri yang marah atau bawa melok marah atau sakit yang marah itu kecerdasan. Jadi gurunya murid tadi nyimpulkan ternyata orang nggak bisa ikhtiar pun dapat rezeki. Kesimpulan itu benar. Tapi ciri khas ikhtiar itu ada alternatif A, ada alternatif B, ada alternatif C. Dalam hal yang tidak ada, nah ternyata praktikan situ. Kowe kok lapo kok niru manuk sing dipakani. Kok ora niru manuk sing ngekeki. Nah, lagi sadar. Iya, kenapa kok niru? Padahal al-yadul ya khairun al-yadul. Nah, tentu pemberi lebih baik ketimbang yang di. Itu ulama. Ulama itu juga seni berpikir. Nah, contoh kadang ya ironis. Pikiran ulama kadang. Kata Senawi Banten kadang ya ironis. Tapi lucu. Jadi ini lucu. Ini ada di proses sebagai orang berdua. Senawi, Anda sering muji ulama. Ulama kok orang regani. Nyatanya dia berdesakan dengan memang juga. Boleh amplop, boleh duit. Aku orang tahu orang juga desaan selama apa? Kiai. Hanya selama ini kan zaman Senawi statusnya. Ya, ini nanti udah bupati wandri. Bupati ini rata wandri tuan. Karena kita tuh lagi dendam. Kalau lagi udah bupati tak ngel-ngel. Ini nak suara itu tak ngel-ngel. Itu apa ini? Kiai nak tuan bupati tinggal nggak? Saya tak wale. Nah, ini nanti bergulung. Tapi kalau sukses, kalau dibutuhkan, tambah lagi aku balap. Nah itu Senawi ditanya gitu, itu pasti kalau kita jawab. Selama bergodanya zaman itu sudah banyak dia ngantri nih wong suka, tapi suka atau antri nih. Tapi Senawi itu sih sejalan. Jadi pula hebatnya ulama. Dan godloknya wong suka, mus kalah kok bisa jawab. Kok sakit ya? Ulama itu roh hikmah duit. Mulane dene gelem antri. Mugo dene roh hikmah duit carane ta. Wong tuh kudu ora ora pentingnya ilmu, ora gelem antri ning ulama. Wis kalah itu kan ironis tapi tetep ae ngomong. Akhirnya sing takon yo taslim nyerah. Mergo ulama iku roh hikmah duit, roh gunane duit. Mulane direwangi antri sowan pejabat. Pejabat ra roh gunane ilmu, mulane ra tau antri ning ulama. Mereka itu gitu. Padahal mau ayat ini ya itu siapa? Ada yang dia ya mantel ke kejadian itu. Tapi berhubung ya bisa tulisan ya ngomong aja. Itu kata. Selama ini kan ngeritik teknologi itu ngomong juga. Jadi dengan sini ya coba anggap aja timur. Mergo gunane itu. Pejabat terus tentang tuan dia anggap aja bodoh, ora gunane. Yaitu pemikiran, itu pentingnya sinau. Itu kita akan tahu beberapa pemikiran besar para nabi, para ulama, dan tidak hanya itu tadi. Kayak yang menyimpulkan bahwa manuk sing wis patah sayapnya dapat rezeki juga benar. Memang terbukti wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi. Tapi gurunya lebih pintar lagi.
Kalau kita bisa ke derajat yang lebih tinggi, yaitu al-yadul ulya, posisi pemberi. Kenapa niru yang di? Jadi pentingnya. Kalau tak lihat sebagai sikap niru, nasihatkan pemahaman saya. Mulai dia tradisi ulama nasihatkan pemahamannya di depan Ka'bah. Kalau sahabat umroh itu Bukhari. Saya dulu pernah sikap jam 2 malam, tiap malam itu belajar Bukhari. Saya pernah belajar khatam. Ya tentu saya ada bawa kitab dan tak eleng-eleng. Lalu lucunya itu mesti yang saya pahami, mesti yang enggak saya pahami ketika belajar. Ini kalau ceritanya. Yang paling saya pahami saat itu min asrotis sa'ah ayyur fa'al ilmu. Wa'ad herol jahil. Alamatnya kiamat itu kalau ilmu sudah hilang. Kalau mikir, maksudnya ilmu hilang itu ilmu sudah ada kitabnya, ada bukunya, ada CD-nya, ada ulama. Kenapa harus hilang? Nah, yang paling saya khawatirkan sekarang ketika saya itikaf itu kebutuhan yang tidak menjadi kebutuhan agama itu jadi kebutuhan. Terus lama-lama jadi ilmu. Menggusur kebutuhan yang benar-benar kebutuhan. Contoh gampang ya, misalnya kayak MTQ. Tapi sama rasa kalau kayak orang juara misalnya juara Hafiz Indonesia atau juara Qiraat Indonesia. Seakan-akan dia yang terbaik dalam hal Hafiz. Karena juara nasional MTQ. Padahal cara Allah mungkin juara ini Kiai Musola yang melahirkan hafizannya. Bergowes kere rata untuk salam tempel, tapi istiqomah mulang lahir roh hafizannya. Tapi si kiai yang produktif lahir roh hafiz jajan yang juara MHQ kalah. Juara nasional sampai orang tahu nopo. Akhirnya ini yang terbaik, ini yang tanpa prestasi. Itu termasuk ilmu yang hilang. Kenapa ilmu itu hilang? Karena dianggap ukuran yang diciptakan MTQ itu lebih akurat, lebih real ketimbang ukuran yang diciptakan Tuhan. Coba kalau dari awal kita berpikir ikhlas. Pokoknya gini, ikhlas apa? Juara satu adalah orang paling ikhlas. Selesai. Jadi kalau betul ada MTQ, betul ini cuma saya ingatkan. Jangan sampai ilmu yang diciptakan manusia menggusur ilmu yang dikehendaki Allah Subhanahu. Begitu juga di dunia kiai, kalau sering di TV dengan kiai nasional. Kita berdebat dengan kita, seakan-akan kita kalah, karena kita kiai nasional atau kiai lokal. Seakan-akan kiai nasional itu lebih punya otoritas fatwa ketimbang kiai lokal. Padahal alim langit lebih dulu. Dan kalau di konten ada debat bagi terkenal, Anda boleh terkenal, tapi tetap ngalim aku. Di teror Anda boleh terkenal, tapi ngalim saya. Karena itu bahaya sekali. Nanti kan kesannya sekup nasional dilawan sekup lokal. Itu bahaya betul. Itu termasuk ilmu yang ya termasuk ilmu yang apa? Makanya itu kritik Imam Ghazali pada ulama itu di situ. Orangnya ma'rufu nabil ardi tapi majhulu nabil sama. Terutama ulama elek itu populer di bumi tapi tidak populer di langit. Langit tidak mengenal dia. Ini daftar wali rawon, tapi di bumi terkenal. Nah, cerita wali kalian, yang langit terkenal, yang bumi. Kita setuju ada MTQ, kita setuju. Tapi ketika ukuran itu menggusur ukuran Tuhan, kita protes. Sampai kiamat tak protes. Jadi cara pulau, ono wong juara MHQ, mbak Kiai Desa sing istiqomah mulang Quran, tak situ sing Desa istiqomah mulang Quran. Karena jelas sesuai kriteria Tuhan, dia lebih mantap. Karena istiqomah mulang, alumninya banyak. Ya ini tetap ikhlas, bertahan dalam kemiskinan. Paham ya? Itu kan luar biasa. Sementara yang kita bangga, malu juga jenong baru kayak juara MTQ. Dan duit rakyat, duit pajak. Pajak itu macam-macam. Anggota bayar pajak, tapi bayar apa? Tapi itu baik, kalau tetap darah-darah ini, tapi jangan menggusur hukum nopo. Sekali Anda meyakini itu mengalahkan hukum Tuhan, itu berarti nantang hukum nopo. Tidak bisa. Yang pulau hati-hati tentang kehidupan, dia populer ngalahkan yang tidak populer. Padahal dalam kebenaran betul nopo. Sebab itu ulama duit tradisi alternatif, masuk yang dilakukan Imam Malik. Ini rumah tenang. Imam Malik itu punya kitab Muwatta. Diarani Muwatta mergompon di tafsir ambek 70 ulama Medina. Arab tu kita dihada ala tapi namin fuqaha ahli Madinah. Fakuluhum waqa'ani, fasamaitu al-muwatta. Kitab ini sudah saya tafsirkan ke
ke-70 ahli fikih Medina, semuanya cocok. Wato'an itu cocok. Fatamidhu al-Muwatta. Maka saya namakan kita bahwa al-Muwatta. Ketika al-Muwatta populer, ini rajanya Tuan Imam Malik. Kata Harun Ar-Rasyid, kitab ini begitu sakral. Mau saya gantungkan di Ka'bah. Dan saya paksa supaya orang hanya pakai kitab Muwatta. Sebagai standar nasional. Tapi apa kata Imam Malik? Ya kalau sahabat Rasulullah itu banyak. Termasuk di Kufah, di Basra. Banyak yang tidak saya temui. Jangan-jangan kebenaran ada di mereka yang saya tidak tahu. Yang saya tidak. Ternyata betul. Termasuk Imam Malik meriwayatkan satu kejadian unik. Sahabat yang hidup di Mekah, di Palestina, itu sahabat yang iman. Karena Mekah kota suci. Palestina, Al-Ardil Muqaddasah juga kota. Tapi banyak juga sahabat yang tidak senang di kota suci. Termasuk Ibnu Abbas juga senang hidup di Mekah. Bahkan Imam Ghazali dia fatwa, kalau bisa Anda jangan hidup di Mekah. Ketika ditanya, tapi sholat di sana kan sebagaimana 1000 sholat, atau ibadah di sana sebagian dari Ibnu Abbas. Saya tidak punya kepentingan hidup di satu daerah. Sing tudo aku fi isaiat. Sing nak ngamal lelek ya ditikel. Sing mbok omongno kok ngamal apik ditikel. Nek kono ngamal lelek yo. Ini, nah itu alternatif makanya. Akhirnya orang punya kesadaran. Potensi salah saya dan benar saya kan banyak salah saya. Nah, ngono apa orang-orang nemek. Nah ini contoh betapa ulama itu, ya itu tadi pemikirannya nopo alter. Nah, ada. Ini disebut apa ini? Dan aku nak tambahan ngotot, wah nak jadi wong Mekah urip ning kota suci terus. Tambahan delok wong sing kaji ora kabeh. Sing biasa transaksi ngarepe Ka'bah ngamu hajar aswad itu pirang-pirang. Yang ngarepe Ka'bah wani kata-kata duit bayar hajar aswad itu tak menene. Nek kepen ngambung. Ngono ku ngurmati Ka'bah kok. Enggak kan, mergo sesuai ning kono. Ka'bah duit iki bawa duit. Dene ra iso, gak iso bayang ora di duit sehingga mentolo transaksi duit yang ngarepe apa? Makanya kata Ibnu Abbas, kenapa Anda orang Quraisy hidup di Mekah ya? Saya tidak punya kepentingan hidup di satu daerah yang tuduh aku fi saya, yang tidak salah ditikel. Begitu juga perdebatannya Salman Al-Farisi dengan Abi Darda. Abi Darda sahabatnya Nabi, dia tenang hidup di Palestina, di bumi suci. Salman Al-Farisi tenang hidup di Iran, kalau sekarang ikut Iran, Persia sekarang itu ikut Iran. Tapi tidak dia ada, ya Iran dulu. Nah hasil teman dekatnya disurati. Kenapa setelah Futuhat Anda tidak hidup di kota suci? Al-Ardil Muqaddasah. Jawabannya Salman, ilamu annal ardo lam tukot disahad. Bumi ora iso nyedakno wong. Umpama bumi sing nyedakno wong Abu Jahal gak kafir, Abu Lahab ora kafir. Mergo uripe nemok. Walakin yukot disul insan amaluhu. Sing iso nyedakno manusa mok ngamale. Abu Jahal nyurati meneh. Gak itu pendapat kurang itu. Itu ulama. Jadi ulama itu punya pemikiran tidak kita juga. Dan sampai terlalu lama kan pemikiran itu enggak. Itu tadi. Misalnya lagi seneng tawakal, ya niru manuk yang pincang mah. Nah, kali kiai kamar gawe duit ke kodi. Sakjane tetap gagal ngekeki jan Bang Kiai. Lalu kalau jenis kiai sing rasa tengah yang tamu, perkara ini tetap apa tidak gagal. Selain juga guru. Nah, gue mesti ganggu dia dong. Ya itu tadi, karena saya bacanya banyak. Baca kitabnya ulama banyak. Termasuk perdebatan. Sama tadi ditanya, Ahmad bin Hanbal. Ini kitab baru kalian ulama, mulai saya cerita banyak. Dia itu perawi hadis ulum. Siapa yang tidak kenal Musnad bin Ahmad? Beliau itu pernah hampir jadi khawarij. Ini yang berpendapat, nak wong dosa gede otomatis kafir. Kok piye wae cara dohir tak hadis bukti la jizani dinaji wa mukmin. Wala triku tarik dinatrik wa wong nak lagi hino satu tiga iman, wong nak lagi maling satu tiga iman. Hingga dia hampir seperti khawarij, nak dosa gede itu bisa mengeluarkan orang dari. Setelah itu ketemu Imam Syafi'i. Zaman itu belum dianggap gurunya. Ditanya sama Imam Syafi'i, ya Aba Abdillah, kalau dia sudah kafir, tobatnya gimana? Sama-sama jawab dulu. Ya kan nenteng-nenteng sholat.
Imam Syafi'i guru ngakak ya Ahmad, sholatul kafir latar itu. Ya, Ahmad, sholatnya orang kafir enggak sah. Hambal lu nyucuk dengkul Imam Syafi'i astagfirullah. Kan lucu kan? Dia bilang kafir, tapi dia bilang sholatnya. Padahal nak ijek kafir tenan berarti sholatnya. Waktu balik orang ekstremis darah nunggu saya kafir kelakuan siriknya ini. Tapi dia ngantuk kudunya di zakat kudunya uang sing kena itu, tapi berarti sejak lah. Paham ya kalau? Lah sampai lucu uang darani kafir kok darani kontobat ngekeh no. Padahal selama ijek kafir sholat gak, itu podo karo darani Ahmad Hamal darani ijek lah, ijek nanti gue juga tapi Ahmad sholatul kafir sah. Sholatnya uang kafir buat nopo. Betul. Paham ya, terus pulau niku sinau kitab Hayati Sahabat yang paling saya senangi adalah ketika banyak perdebatan antar sahabat dalam hal yang tidak ada nas itu sahabat juga punya pilihan banyak. Nah, bahkan Rasulullah piyambak dengan Nabi Muhammad misalnya pas perang Badar kata Nabi cek kalah cek menang musuh ini ning Medina. Kawan raimbang dari Nabi. Dari sahabat sing cerdas, ya Rasulullah niki wahyu napa pendapat pribadi. Dari Nabi lu gak kira wahyu. Nabi itu juga gak wahyu ini pendapat pribadi. Ngeten ya Rasulullah. Perang itu kalau potensi kalahnya tinggi itu musuh dipapak di luar. Jika kalau kita kalah, anak-anak dan perempuan bisa lari. Suatu saat generasinya masih hidup karena tidak dibantai. Tapi kalau kita perang di kampung sekali kalah habis tuntas anak-anak kita. Kata Nabi, arok yurok juga. Ya sudah saya ikut pendapat kamu. Akhirnya dipapak di Badar di luar Medina. Jadi Nabi sendiri itu yang nerima. Solusi itu nerima. Jadi gue tenwong nggak ngerasa kayak gede, ngerasa dapat pendapatnya tunggal. Jadi di standar orang. Uang untuk DVD, perasaan DVD. Makanya saya ini misalnya mau kaji gak belum dipilih, itu ya bukan aneh-aneh buat teman kasih ulama wonten alternatif. Cara kula dari wong ngaji, gak kaji, itu mbok malah dari wong apa? Ayo dari wong ngaji man salah katori kon yaltam isu ilman sahala wa ula katori kon ilal. Mungkin boleh ilmu pari jalan itu. Hanya kemarin malam saya di rumah yang ngaji, sekarang saya di sini ya. Sudah nyati saja yang jelas dari itu. Anak delegasi untuk dalilnya tapi tidak berapa ya katanya. Paling kafir yang tahu banyak. Tapi kalau lama tidak tahu banyak. Saya yakin kalau lama tidak tahu banyak. Kalau lama lebih tahu banyak tentang dalilnya boleh nopo. Keinginan sampean diri diimpikan paham jadi sorenya atau niatnya dibatalkan nggak tapi pendapat yang keliru harus nopo dibatalkan. Bagaimana sakit Al-Ghazali membatalkan pendapatnya niru mana tinggi. Guru lah ya dong niru kok sing pintar niru sing ra pintar ayo kena niru kok sing tiga imanan niru sing ngeke imanan ayo di mulai tadi sama kan berarti kalau tak terus sing sugih ya sing sugih wae rumah tangga kok sing marah wis akeh napa nek penting ngaji kalau gambar orang ngeten ya baru kayak sinau jadi pentingnya sinau itu kita akan tahu banyak cara pandang ulama cara pandang para sahabat. Banyak sekali itu antar sahabat yang debat. Akhirnya kita sama-sama masuk akal kayak tadi. Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Yang satu senang Al-Ardil Muqaddasah. Yang satu tidak pasti senang Al-Ardil. Yang senang karena sholat di situ dilipatkan 1000 sholat. Yang tidak senang alasannya, khawatirnya kalau salah juga dilipatkan. Selama ini orang kan cara berpikir, enak sholat yang masjid haram. Dilipatno. Padahal melipati jelalatan kok ya. Dilipat. Saya coba neong nembok kayu, rawang ayu macam-macam. Waktu misal untuk kecilnya lah, itu ya dilipat nopo tu. Tarik dilipat nopo ganjaran tok. Pikiran yang ngerti ya nopo. Malaikat kafir mau kasih elah. Sekarang pikiran yang ngerti. Dilipat nopo saya. Berarti malaikat ngomong itu pengen. Ada dari nafas, saya tidak punya kepentingan tinggal di daerah. Sing tudo aku hiis, yang kalau salah itu dilipat, belum terusakan ini.
Lau ya'lamul ladzina kafaru fala yastati'una radda wala hum yunzarun. Wala kok diskusi alan teman-teman jenyek sapa birusul dan pira-pira rasul ning kok dikatani iki. Ini tetap di dalam dawa tasliyat dan utawi ngerem-ngerem di Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paha kaum mongko tumurun nazala tegese tumurun biladina kan ngakeh takhiru kang padha minyak sapa ladina minum sanging apa mah perkara kang ana sapa ngakeh iki lan mari astadiuna ku padha minyak sapa. Akhirnya menjadi nyata apa yang jadi akibat mereka melecehkan. Manane apa wa tema kanu biasa diuna akibat itu ala ada kusiksa. Pada zaman kok mengkiri yafiku bakal sumi jopo adab di man kelan wong. Istaja kang nyek sapa man jika kelan sira. Mengikul majak lauku begini. Niki kita baru badhe haji kula wacana kitab sing kula sinaoni khatam pasat. Kita baru kalian Bismillahirrahmanirrahim. Zikrul kalimat thayyibah la ilaha illallah. Akhrajal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Niki saking Bukhari. Jadi kitab Hayatus Sahabat mengutip Imam Bukhari. Man niku ta sinten as'adun nas ta bejabane manusa. Man niku sinten as'adun nas ta bejabane manusa bi syafa'atika lan syafaate panjenengan. Yaumil qiyamah ing dalem dina kiamat. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakon donan tu teman-teman yang sapa ingsun ya Abu Hurairah. Allah ya alani ento ora takon ingsun. An hadal hadis jangilah hadis sapa ahadun ing iki awalu ingkang luwih awal minggat dibanding sira. 5 krana perkara roa itu kang ningali ingsun ing firsika sange oleh ingsun sira alal hadis ing atase hadis. As-atun natire bejab-jane manusa bisyafaati lan sapa ingsun yaumul kiamat ing kiamat mangko la ilaha illallah. Dadi wong sing lafadzno la ilaha illallah khalisan ingkang ikhlas ning kalbi sange atine wong awan nabi utawa awak dhewe wong. Dadi sinten mawon sing sering lafadzno la ilaha illallah secara ikhlas niku tiyang sing paling berhak untuk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud jeneng ora kaji atau zakat, pokoke anggere lafadzno la ilaha illallah ikhlas niku tetep berhak antal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini perlu ditekankan, saya berkali-kali bilang, masalah tiang tahlilan, misalnya hitung dinani masjid, matang pulau dinani masjid. Nak boleh kalau dalil memaksakan, malah kena hadis maudhu. Nak boleh dalil memaksakan. Tapi ketika Anda menfonis itu bid'ah berlebihan nganti darah syirik, itu ya aneh. Ya aneh, saya itu berkali-kali bilang, saya ini tidak punya kepentingan bela kelompok tertentu. Saya ini ulama hanya punya kepentingan meluruskan. Saya berkali-kali mengingatkan. Wong kafir kayak lo kafir. Iku jadi Islam mergo nglafadzno la ilaha illallah. Mosok sing Islam jadi kafir dengan lafaz yang iku mustahil. Lho soal mbok arani cek wong nganggur cek wong bid'ah Allah, pokoke arani kafir mesti salah napa arani kafir. Mergo wong kafir wae dadi Islam. Mergo nglafadzno la ilaha illallah. Lah saiki ana wong Islam dadi kafir mergo nglafadzno. Iku pentingnya ulama. Ulama itu punya al-hujjatul baligh. Lo sering takoi dia. Gus dalil iki piye? Nah ngono ora dalil-dalilan. Tapi kayak sebelum teman-teman nganti Google ora hadis. Mungkin ora tau ora hadis kok golek. Empot jone ora karo kok golek. Paham ya? Kita menurut lalu sakralnya bukan main, bahkan ketika Nabi wong paling berhak untuk syafaat itu pokoknya sing nglafadzno la ilaha illallah. Pun Nabi ketika ya pun kita kudu iman, siapapun sing nglafadzno niku berhak untuk syafaat Rasul. Bahwa nanti ada masalah tapi dinodai oleh bid'ah, dinodai oleh zina, oleh maling, oleh orang korupsi. Ya kamu harus fair, itu hanya dinodai saja. Kertas itu nak dinodai, ya tetap orang kertas jadi kertas ternoda. Orang-orang ceritanya kertas dinodai, maka nggak ada kertas di salah menurut orang. Nggak gitu, maksudnya kalau fair, meja ini dinodai banyak kotorannya, ya meja dinodai bukan tanpa meja. Lafaz la ilaha illallah dinodai oleh maksiat, aja bilang saja lafaz la ilaha yang dinodai, jangan terus lafaz itu hilang. Kemikir mulai kok naik sobat.
Iya betul. Jadi aslul masalah itu udah hilang. Kesalahan itu barang akhir, barang anyar teko. Kayak iso ngilangno aslul masalah. Jadi misalnya darah ini, meja ini kotor. Ya sudah meja ini kotor saja. Muslim ini fasik, Muslim ini ternoda. Ya bilang aja gitu, tapi jangan sampai bilang tidak. Motor kayak meja ini kotor, kena telek pitik macam-macam. Iki ra meja ku sung-sung telek pitik sangat. Iki soal Islam ku mergo maksiat ya. Maksiat itu ora iso ngilangi aslul kotor ini jauh ora iso ngilangi aslume. Jadi pentingnya ngaji. Lalu biasa mawon. Tapi rasa dalil-dalil langsung kalau dalil berlebihan, roh itu ketemu malaikat tanggal 7, ketemunya tanggal 40, ketemunya tanggal lagi tahu mati itu orang. Sing ana ning hati, iku pokoke anggere wong wis mulai malaikat wis nakoni. Mana wong ora mulai pusing malaikat itu kan memperlambat pekerjaan itu. Orang nganti ana guyonan dari kustur kan saya orang ditakoki. Tapi adalah sing diarah lah terputar. Ono malaikat lho mesti ora ono berlebihan jadi kok jarene malaikat itu nakoki tak uce ngomong demu. Ya malaikat itu nggak bote ora kok. Sama tak cerita nih, kalau nu sering mau kitab tasawuf, malaikat mungkar nakir itu kena sitir. Gertak di wasti dan memang ini makhluk nawa. Di kitab wali-wali itu malah lucu. Ketika Sayyidina Umar kabur itu Sayyidina Ali keberong. Wong kereng ngono wani gak ngamuk mungkar nakir. Kalau ada yang Sayyidina Ali wali pokoknya mau dicorok. Bengisi boleh mau wali deh. Mungkar nakir tekor semeripate jadi negatif kendil tinggi yang perlu. Abu Umar spontan. Malaikat, berah yang keberdepan bagi apa? Besok aku kondone wong paling disenangi pangeran. Anak sorry itu ahab bil khalqi lahu. Aku kondone wong paling disenangi aku. Ibu kandang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin berbanding sunnah Muhammad. Kamu akhirnya matur pange. Barang dah terus pundi. Yo nak masak sing kok. Gak pantes ya masak ngono ning ngarep. Akhirnya matur pangeran kan jadi wong biasa. Ya biasa. Bisa dulu nomor. Jadi jangan kira muka nakir itu serem terus. Kan gak kebayang nih, masuk para kekasih Allah ketemu mungkar nakir dalam keadaan itu. Padahal di nasil Quran, wong nak apik niku tatana jalu alaihimul malaikatu Allah takhafu wala tahzanu. Pasti malaikat kena aturan, ra boleh menakutkan, juga gak boleh menggetarkan. Pokoknya oleh mengancam. Kudu wa absyiru, kudu ngekei berita gebi. Ini wonten cerita tentang kewalian yang rasa takut jadi itu umpah wali. Hasil wonten jadi. Rabbi Adawiyah takut mungkar nakir marah buka itu nangis. Ya Rabbi, ini hamba jenengan si aneh sekali. Wong jenengan itu paling saya cintai yang mau. Jadi tidak mungkin saya tidak kenal jenengan. Malah ini kita kok cinten jenengan. Ini kucing aneh ya, bani jenengan kali ini. Wong jenengan begitu jelas saya cintai malah jadi takon. Jadi orang marok. Malaikatnya kucing gak ada. Jenengan ayo persaudat paling saya cintai, paling saya sebut jenengan. Jadi kalau ada jenengan malah aneh takok. Jenengan kucing. Buat jinak neling dong, ya meriang, malaikat. Jadi sama orang sama khawatir. Ini biasa mau kalau caranya Pak Mutin. Kalayuk dijaga, kalayuk. Sayyidina rumah kolkon min kolon. Orang malaikat mengkarakter terkode kaget dan terkode mah. Dan Mutin itu benar-benar mulai itu. Karena kalau saya betul musim malaikat paling semangat nih kalau jenengan. Karena zaman ning dunia sing tukang manekno jenengan. Tetap diancam, no? Saya keyakinan pulau piyambak, keyakinan pulau betul wani malaikat nyentak ulama. Dia kena konstitusi kalau wali atau ulama tetap wa absiru
Di jannati kuntum. Jadi gambaran mungkar nakir serem ya enggak semua orang alami. Nyatanya malaikat Israel tahu diculik Nabi Musa, yuk tidak. Enggak itu hadis soal malaikat Israel nanti diculik. Karena Nabi Musa GR, saya ini kekasih Tuhan. Barang sepele saja saya komunikasikan dengan Tuhan. Mau urusan nyawa buat copok, buat kelonang-kelonang, diculik tidak. Akhirnya matur pangeran, lu ini hadis soal ya Allah, engkau menugaskan saya ila abdin la yuridul mauta. Pada hamba sing ra kepengin mati. Tapi nyatanya pengen nyalano malaikat, lha mosok ke kekasihku mbok antem rokok. Itu kan diobati ke pengen. Akhirnya setelah itu sowan lagi. Lalu maunya apa? Yo kok aku cek kepengen urip. Orang pengen mati ya. Ya tenang mawon, sinten Nabi sinten. Terus untuk jatah pinten. Takok nek pengen. Takok malah pengiran. Musa kon demek sapi kok jatah sing kena tangan iku jatah umure. Dengan jelas, penting dia ini mau nonton gak terima, dia tetap mau. Jadi malaikat bisa diteror. Nyata Israel diculik dia nama. Tidak. Banyak malaikat di kalah wali. Ya karena memang tadi sama-sama makhluk nama. Makhluk nama. 3 kali mau kena. Ya perkara ini gue podo kali, podo nama. Podo kali. Malaikat itu, banyak ulama yang berpendapat. Jadi kalau malaikat yang tidak tasdiyah, misalnya tidak jawab, Jibril, tidak Mikael, itu ya bisa salah. Buktinya malaikat yang tidak tasdiyah itu pernah bilang, malaikat-malaikat kebanyakan pernah protes nemberan atas alufia, mayusidufia, wasikudima. Motor Gusti teng bumi dipimpin tiang-tiang sing rawan mengalirkan darah. Pangeran tersinggung, mau keputusan kok diproses nopo malah itu tentang tafsir Qur'ani dijelaskan itu pasti tidak malaikat golongan Jibril Mikail, tapi malaikat kebanyakan. Karena kalau malaikat papan atas tidak mungkin salah. Tapi nanti ini malaikat kebanyakan. Akhirnya dihukum tidak debat dengan Nabi Adam Itu kabeh ulama tafsir sepakat itu tidak malaikat kayak Jibril kayak Mikail, tapi malaikat kebanyakan. Jika cara berpikir ya kebanyakan. Mereka lucu kan. Artinya dia menyelipkan pemikiran. Nah keputusannya pangeran udah akurat gak pas. Mosok menusuk jadi kholi. Jadi dia ini muni pangeran mau suci tapi curiga keputusannya sah. Dan pangeran tersinggung. Ya enggak itu lucu. Muni mau suci tapi curiga keputusannya. Allah mana Allah ngandikan aku luwih roh timbang kowe. Karena masalah ini ekstrim ulama sepakat itu pasti tidak malaikat kayak Jibril, kayak Sinten. Kami terus malaikat piyambak nih, mulanya ketika Sayyidina Ali, apa kamu lemah menghadapi makhluk yang kayak kamu? Ini kalau pesan dengan saling ngadepi, ilmu karena dia biasa mawon. Ini pun sampai jadi wali. Nah, jadi wali ala inna auliya Allah ila khaufun alaihim wa lahum alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mesti untuk hubungan. Artinya konsekuensi hubungan malaikat ora wani mlete, ora wani berpenampilan serem. Tak berpenampilan serem berarti orang ngekei hubungan. Jadi kiat-kiat menghadapi malaikat satu jadi wali. Juga jadi ulama, jadi nabi tidak mungkin. Tapi itu betul. Jadi jangan kira kalimat-kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang masalah. Jadi kalau kalian malah ya, soal dalile pitung dino, 40 dino, itu boleh ikan hilang. Tapi pastikan orang Islam tidak akan keluar dari keislamannya dengan lafaz la ilaha illallah. Mergo wong kafir sing kafir kayak wae jadi Islam mergo lafaz la ilaha illallah. Maka akan menjadi lucu, lafaz yang sama menjadikan orang kafir. Menurut perkataan ini. Wa in katabroni fil awsat an Zaid bin Arqam marfu'an qala. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah qala wa ma ikhlasuha qala an tahjuda. Yen to ngalang-alangi sira ta magri sira gu ing hadal kalimat atau hu ing ikhlas supaya hadal kalimat an maharimillah saking barang-barang sing haram.
Wa akhrajana kada kitar wa akhrajana sa'i wa ibnu hibban safi wal hakim wa sahal anabi sa'al al-khudri qala annahu qala dawuh sapa Musa alaihi salam ya rabbi alimni shay'an azkuruka fihi wa atuka fihi alimni kula aturi mulang panjenengan ingsun shay'an ing perkara azkuru ingkang iso eling ingsun ka ing panjenengan bihi lan sewatu kalan donga ingsun ka ing panjenengan bihi lan hadese iki Nabi Musa gelare kalimu kula nu warai kalimat mau ijazah khusus gawe pangeran kul la ilaha illallah. Iki sing tukang ijazah khusus kudu wedi be hadis niki. Sekolah dawuh sapa Nabi Musa. Ya Rabbi sebenarnya sun kulo ibadika ya kulo hadza wah nalaile wah ngerti ang saged dene kecewa. Wong dene kalimpo kok ijazah umum, ijazah napa? Kulo ibadika ya kulo hadza niku ngerti yang nak. Mulai bakul pentol kabeh nglafal napa la ilaha illallah. Payah Nabi Musa. Terus sekolah dawuh sapa Allah, qul la ilaha illallah. Wes to sak pokoke ijazahku pancet ae nglafal la ilaha. Sekolah dawuh sapa Nabi Musa, innama uridu se'an takusuli bihi. Innama uridu sing ngarep ingsun sing akeh perkara takusu kang khususna panjenengan ingsun dengan sing khusus kok Gusti, sing ampun pasaran. Ana ijazah njaluk napa khusus. Sing boten napa pasaran. Terus sekolah dawuh sapa Allah, ya Musa he Musa. Lau anna samawati umpama pira-pira langit asap kang pitu wal ardi lan pira-pira bumi asap kang pitu. Ana iku fi kafatin utawa fi kifatin sami. Sing masyhur kafatin dalam siji napa sisi timbangan. Umpama langit bumi kabeh ning sisi timbangan wala ilaha illallah fi kafatin dalam sisi sing liya. Malah mongko dadi menang iso ngalahno bumi lan kabeh apa la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah. Kula suwun barokah ngaji niki supaya sampean memperbarui kedisjayaane kalimat la ilaha illallah. Ampun sekedar rutinitas, ampun sekedar untuk orderan tahlil terus nglafalno la ilaha illallah. Tapi memang kita tahu betapa sakralnya kalimat ini. Kula sering ngelingno tentang janji nek wonten tiyang mati. Wong kafir selawase urip kafir. Ndak ini biar sampean tahu sakralnya kalimat la ilaha illallah. Ana wong kafir mulai cilik kafir, nanti 80 tahun kafir. Di akhir hayatnya dia melafazkan la ilaha illallah itu bisa menghilangkan status dia abadi di neraka. Padahal 80 tahun lawan satu. Jika nak tahlilan nasional order, motor ping 1, kudu dijiwai bahwa ini tidak rutinitas. Ini tidak suka tonggo, tapi memang la ilaha illallah kata-kata yang istimewa. Nah, kalau sering nyarano, ajane tahlilan itu apa suwi-suwi, pisan pindho tapi sakral. Tibang suwi terus jene guri. Mbah niki ingkang mimpin, waduh suwi guri sambat kok masyhur. Suwi. Artinya kan la ilaha illallah dianggap problem kan. Dianggap nopo? Satu kalimat sakral tapi gara-gara ketuan dianggap nopo? Kemudian nak juga dua gungake. Apa saja, masih wacana sekian ribu, jika ibu aku muakeh, jumlahnya patang, pinter nak beli. Pinter? Mulai dari bebas nonton kapi nopo. Padahal bayangannya tinggal diikan itu, diwajah kita saya. Di zaman akhir diakali wong pirang-pirang. Kalau tidak yakin yang datang itu baca, tapi juga tak kegemblok bononnya itu. Dan paling tidak lewat ngaji ini sampean tahu. Nabi Musa sing kalimu saja ketika minta ijazah khusus sama Allah tetap dikasih hanya la ilaha illallah. Lah sampean kurang mantap caranya seperti cara berpikir saya tadi. Wong kafir 80 tahun saja dengan di akhir terakhir ngomong la ilaha illallah iku menghilangkan status dia abadi di. Sing umum orang apa la ilaha illallah akan abadi di. Berarti kan betapa sakralnya la ilaha. Berhubung kok wajah suara ngurusin terus kehilangan sakralnya. Jadi kalau suara nampun ngoten. Nggih ampun ngoten. Sama pada wajah sira kelar kaji, ra kelar zakat terus dikubur ben kok la ilaha illallah. Iku umpama langit bumi ning timbangan, la ilaha timbangan sing liya tetep menang la ilaha illallah. Iku warai sing ra kelar kaji. Tak warai jajae gini ku Gusti sing kaji mungkin teng kabeh diwiridane la ilaha illallah. Sing boten tentang Ka'bah la ilaha illallah. Artinya sama saja. Sing ra kelar iki, sing kelar iki wajib hati. Umpamane ditekdir napa.
Tapi yang ra kelar diwajib orang ngenes ini wajib betul napa? Sekali sampean ngenes wis kere profil. Tapi nak rido kan cukup. Kalau ya wong pomo langit bumi saiki niku mawon dia menang. Kalau ini koloniasi kapal bilawak tenang. Dua kalimat ini spesial. Mana gemar kalimat ini sudah atik hanya karena menyangkut ini bid'ah, ini khurafat, ini tidak ada sunahnya. Kalimat ini tetap sakral. Nggak bisa keluar dari kesakralannya karena statusnya kalimat politik. Maka gede ngomel lah, muncul atau enggak. Tapi tetap kalimat ini kalimat apa? Itu tadi, Anda cara berpikir, wong kafir firwai jadi Islam lewat kalimat la ilaha illallah. Mau wong Islam buat anggap kafir juga karena kalimat. Ketemu pirang nawar, ketemu apa? Jadi Pak, ngaji ini pulau suwun. Karena kitab ini 3 jilid saya khatamkan, nanti sanggup hasil karena saya berpikir, dia ulama juga dapat mentafsirkan pendapatnya di depan Ka'bah. Dulu banyak ketika Isya mulai populer, ada ulama sholat hajat di depan Ka'bah. Kepengen nasihno Isya, kepengen nasihno. Terus beliau mimpi ketemu Rasulullah. Terus ada ulama, ada banyak, ada Imam Syafi'i, ada ulama-ulama, terus tanya, ya Rasulullah, sekarang ini trennya orang baru pegang Ihya. Itu 100 tahun pertama Ihya beredar. Ini kalau salah, ini akan abadi penyesatan, karena kitab ini begitu populer. Tapi kalau kitab ini benar, akan saya teruskan, saya belajar Ihya. Mulanya kalau berkali-kali khatam kitab, Ihya akan dibagi beberapa kitab. Ya. Ada kitab Fuqaha Idin, itu yang saya sering khatam, bukan sekedar pernah sering kali. Kata Nabi, hati, ya. Silahkan kamu baca. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, terus di ulama tadi disuruh baca. Terus intinya setelah dibaca sampai wa annahu ba'atsan nabiyal ummiyah terus dibaca terus Nabi mulai berbinar-binar istana wajib. Para Nabi mulai berbinar-binar senang sekali Nabi terus Al-Ghazali. Lalu yang ngarang kitab ini di mana? Imam Ghazali rawon hidup Nabi. Nabi senang sekali. Ya sudah selama itu bangun. Dia yakin sekali bahwa kitab ini bukan sekedar populer di bumi, tapi populer di langit. Sehingga Imam Rasulullah saja ngaku. Begitu juga Imam Bukhari juga iya. Banyak ulama yang mimpi Rasulullah itu lewat, nggak ada bekas yang diinjak Rasulullah, kecuali di belakangnya itu diinjak oleh Imam siapa. Itu menunjukkan bahwa Imam Bukhari tidak pernah ngada-ngada dalam ilmu. Makanya kalau nanti kita tentang dunia kewalian, tentang atau bakat Al-Kubro, karangan Imam Sa'rani itu ada teman Imam Bukhari itu jaraknya 2 hari 3 hari. Itu datang dia. Tidak tahu ini. Mau kemana? Mau datang Imam Bukhari. Kenapa? Dia mau meninggal ya. Padahal orang mati. Dia ini dari kamu duduk tidak ngomong. Imam Bukhari kamu duduk kan malam Sabtu, malam bodoh. Tapi jelas bodoh. Ini pentingnya ulama. Nanti sekurang itu sering nonton wong diwa-diwa mati Jumat. Buang enggak. Ini kalau senang panjang secara hadis mati Jumat itu luar biasa. Ini kalau terang, ngeten loh, mati Jumat luar biasa sesuai teks hadis. Tapi Nabi ya mbak kabulu dengan. Jadi aku nunjuk nona alternatif itu penting. Padahal Nabi itu orang terbaik, tapi ternyata tidak dipilihkan dari terbaik. Tak panjang terbaik itu dulu. Imam Bukhari kabulu itu tentu. Mana sampai lagi bebas milih di Nova. Dan tidak ulama harus mengingatkan, jangan sampai nanti ada orang melecehkan wong sing mati dino betul. Wong yang percaya ngoten nate, wonten kelahiran pas jam 12 awan waktu. Itu terus iki wae tadi kalau kelahiran tadi pengensol kan apa? Terus saya mati barang di cancel. Oke setulan komentar ini. Jadi memang kita sepakat hadis mati Jumat luar biasa, tapi kita juga sepakat Rasulullah kabudut dino. Nah, ini kira-kira kok ayu paham. Imam Bukhari dino wonten ulama kok kabudut itu apa? Jadi juga kemudian wonten ganten ya wonten itu. Nah, tuh. Jadi aneh bilang dewi. Lah itu ulama itu datang. Ketika ditanya, kenapa kamu datang? Imam Bukhari ke Abu Dhabi. Kowe kok ora? Imam Bukhari itu hidupnya di Samarkandi, dulu hidupnya lama di Medina. Terus ketika sepuh pulang.
kalau kitabnya Sayyid Muhammad kalau baca itu Khortangka karena dibaca orang Arab Khortanak gitu ya pokoknya daerah sana daerah Ceknya pokoknya daerah Samarkand kan. Dia itu mimpi ketemu Rasulullah, di ulama tadi mimpi ketemu Rasulullah itu di gerbang kampungnya Lambuhori. Tanya, ya kan ada Rasulullah orang gerbang Medina, ini gerbang untuk yang mereka daerah berikutnya. Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini? Ngenteni Muhammad bin Ismail. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Nanti, ya itu siangnya cek foto berarti foto terakhir. Ya kan nyari pada Lambuhori. Iya, aku siap. Itu tidak dia. Dia kamu tuh. Jadi yang tahu temannya. Jadi kalau wali itu sudah bisa dinala. Cuma orang-orang kayak gitu kita kok ilmukan ngancam. Kamu itu di papa Rasulullah. Wani dia nak kok ilmu di gandeng. Tentu alap terus. Sama no rapat mati setan kok orang. Demit orang. Untuk biar gelem, jimat gelem, ngomongnya gelem, setan, demit, dan sebagainya. Orang-orang kayak gitu gak mungkin sih, ngomong karena kerwani. Kita ini mampu boleh. Saya ngerokok ya Rasulullah tentang gerbang desa ini. Aku ngerti Muhammad bin Ismail. Memang Ghazali seru menang. Perjalanan pada hari teman-temannya itu gak ada yang terlambat. Karena sebelumnya sudah tahu kalau mau Ghazali mau kabur. Mau diserang aja kan? Imam Ghazali sore itu sudah beli kapan? Ya siang masih ada pasar itu dia beli sendiri. Kita kok ya kenapa? Kak kok tuh kapan? Kenapa? Ya sampai mati besok. Jadi tenang aja sampai mati ya. Habis sholat subuh kafannya diambung bilang sama dia, saya ini mau mati. Tapi gue udah nyolati aku, tonggo-tonggo orang nyolati. Nanti ini orang jumlahnya sekian wajahnya gini. Kalau orang-orang itu sudah nyolati baru tonggo-tonggo nyolati. Ya tenang dia kamu udah betul. Maka betul cinta ini orang itu nggak datang sekali. Ya semua waktu. Setelah itu datang betul sesuai sifat yang disebut Imam Jawa. Tak datang tak kok yakin, tak kok ngerti. Wong yang udah aku jual imami jadi. Yang hari kalau sampai mati itu kan peruang gitu, marah. Bagaimana mungkin orang-orang kayak gini apa disusun itu? Masyhur zaman waktu tentang Bapak Kubro, keramatnya wali-wali. Mampu itu mau kabur sebelumnya jadi papak sinten. Semua uang apa pindah alam digandeng. Buat bayar no ditakok sinten. Kalau tuan apapun Anda tidak percaya dengan detail-detail cerita ini, karena ini hanya cerita dunia wali. Paling tidak kamu yakin sorihu ayatil Quran yaitu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahwa para wali itu tidak ada takut, tidak ada sedih. Jika kejadian mungkar nangkir sebagai ancaman kayak yang Anda bayangkan, berarti ada berita, ada tuh. Padahal malaikat kena kitab wa absyiru bil jannatil lati kuntum